Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Ibu Gracia Leonora, dari GKI Gunung Sahari. Majelis Tugas Penatua Gigi, Penatua Nini, Penatua Yohana, Penatua Cecilia, Penatua Rido. Pemandu pujian Heksa, pengiring pujian Heksa, pengisi pujian Heksa dan angklung Panti Asuhan Asi Lestari, multimedia dan sound system Bapak Yosef, Penatua Riza, Saudara Ezra, Saudara Michelle. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat tebusannya, hari ini kita kembali berkumpul. Dalam Mazmur 98 ayat yang keempat tertulis, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Marilah kita bangkit berdiri, bersama-sama dengan segenap Allah, dengan hati penuh sukacita kita memuji dan menyembah Dia. Sang pencipta langit dan bumi, marilah kita menyambut ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung KSA nomor 10, Bersoraklah hai alam semesta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita memasuki minggu kedua dalam bulan musik di GKI Cipinang Elok dengan tema dengan segala yang bernafas memuji Tuhan. Kami mengajak kita semua, jemaat semua untuk menghayati tuturan pemazmur dalam Mazmur 150.
dengan merujuk pada PKJ 55 karya Arnold I. Apitule. Lagu ini ditulis oleh Arnoldus Isaac Apitule pada tahun 1998. Syairnya berkisah tentang kekaguman penulis terhadap hasil ciptaan yang luar biasa indah. Seluruh alam semesta tertata rapi hari demi hari dalam keselarasan harmoni. Satu persatu dicipta Tuhan dengan sempurna. Bung Arnold ini begitu kagum akan seluruh alam yang dicipta oleh Tuhan, terinspirasi dari kisah penciptaan dunia dan semesta. Ia menulis lagu yang diberi judul Hai Puji Namanya. Setiap bait di dalam lagu ini mengajak seluruh ciptaan, mulai dari terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, hewan, hingga manusia memuji nama Tuhan. Melodi lagu ini merupakan langgam gaya bernyanyi masyarakat Betawi atau kadangkala kita sebutnya nuansa pop Betawi. PKJ 55 karya Arnoldus Isaac Apitule ini menjadi salah satu karya musik yang memperlihatkan budaya lokal, bisa diangkat juga sebagai nyanyian jemaat, nyanyian yang kita pakai di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Cahaya dan puji namanya, hai cakrawala, hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya, jenis bijian. Hai puji namanya, buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, Adam dan Hawa, menurut kamarnya kamu tercipta. Pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa dalam doa pengakuan dosa. Allah Bapa kami yang kami kenal dan sapa di dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami kembali hadir di hadapan-Mu ya Allah, dalam segala kerendahan hati, dalam sesal dan malu kami. Kami datang mengaku segala kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu ya Allah, yang kami perbuat kepada sesama kami dan kepada ciptaan-Mu. Kami mengakui kelemahan kami yang membuat kami berdosa, sekalipun kami rindu untuk selalu memuliakan nama-Mu ya Allah, tapi tubuh dan raga kami yang lemah tak sanggup melakukan kehendak-Mu. Mulut kami yang jahat sulit menyuarakan kebenaran-Mu. Kami bahkan melukai perasaan sesama kami dengan perkataan buruk yang memilukan hati-Mu. Pikiran kami yang dangkal sering merancangkan kejahatan di hadapan-Mu. Bahkan hati kami yang penuh dosa berusaha mencuri kemuliaan-Mu ya Allah. Ampunilah kami. Dalam kemurahan kasih-Mu kiranya ampunilah kami. Sucikanlah kami ya Allah agar kami layak berdiri di hadapan-Mu dan menaikkan puji-pujian kepadamu. Dalam anugerah pengampunan-Mu kiranya kami dimampukan untuk bertobat dan berusaha melakukan kehendak-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat, melalui pengorbanan Kristus kayu salib, kita menerima pengampunan sejati, tentu bukan karena jasa kita, melainkan karena kasih-Nya yang mulia, seperti tercantum dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan sesuai anugerah-Nya. Di dalam Kristus,
engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita menyambut berita anugerah dari Allah ini dengan saling memberikan salam damai satu kepada lainnya dengan menyanyikan pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah
Ya, dalam keyakinan bahwa kita berbahagia karena kasih Tuhan, karena anugerahnya yang luar biasa, blessed assurance, karena kita sudah mendapatkan jaminan kehidupan karena Allah sendiri yang sudah menyediakan bagi kita, karena kasih-Nya, karena pengorbanannya, kita diselamatkan. Dan pada saat ini kita bisa ada di tempat ini untuk memuji dan beribadah kepadanya. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Karena itu saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Kita memohon pimpinan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di dalam surga, dalam keyakinan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhanlah yang menuntun kami di dalam pembacaan firman Tuhan maupun pendalaman firman Tuhan pada hari ini. Sehingga apapun yang kami renungkan, apapun yang kami bicarakan, apapun yang disampaikan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong hamba yang berbicara di depan, supaya di dalam kelemahan hamba, Tuhan sendiri yang memampukan, sehingga setiap perkataan adalah memuliakan nama Tuhan. Dan setiap kami yang ada di tempat ini akan diberkati, akan semakin memuliakan nama Tuhan, semakin mengenal Engkau, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah bersama kami di dalam perenungan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang istimewa karena hari ini adalah bulan musik yang sudah dimulai dari minggu lalu. Ya, sebelum Bapak Ibu berdiri, sebentar saya minta duduk dulu. Karena itu saya sebut istimewa, ya. Karena hari ini pembacaan Alkitabnya pakai latihan, ya. Tadi sebenarnya saya ingin latihan di depan, tapi tadi udah langsung lewat aja begitu semuanya ya, habis salam-salam. Jadi sekarang saya meminta untuk latihan. Saudara-saudara, kita akan membaca perikop dari Mazmur 150. Nanti ketika Bapak Ibu melihat kalimat pujilah Dia, Bapak Ibu atau saudara harus menyanyikannya dengan bertepuk tangan. Ya. Bertepuk tangannya bukan asal-asal, jadi dari bawah ke atas, seperti dari hati kita untuk Tuhan. Jadi pujilah Dia. Sudah, kita boleh latihan sekarang? 1, 2, 3. Pujilah Dia. Jadi setiap ada kata pujilah Dia, saudara melakukan hal itu ya. Ya, jadi nanti kita baca kita bersama-sama, setiap kata pujilah Dia, siap-siap. Jadi jangan pegang HP ya. Jadi mau nggak mau nih ya, tapi saya sudah tulis. Jadi Bapak Ibu, saya sudah ada tayangannya, jadi semuanya bisa lihat ke depan. Nah, kemudian seperti ini juga ada petunjuk-petunjuknya. Nah, seperti itu. Ini petunjuknya banyak sekali ya. Saya mungkin di bidang administrasi ya, sehingga teliti sekali memberi petunjuk. Ya, jadi kalau ada yang abu-abu itu berarti saya yang melakukan. Jadi abu-abunya kan berarti PF ya. Kemudian kalau biru itu berarti wanita, ya. Dan kalau warna kuning berarti pria, ya. Jadi kalau nanti ada bukan berarti hanya yang kuning, tapi kuning plus belakangnya, gitu ya, plus belakangnya. Dan setiap kali ada kata pujilah Dia, kita melakukan tepuk tangan seperti tadi. Dan kemudian kalimat berikutnya, saudara-saudara melakukan gerakan terserah saudara. Ya, bagaimana saudara mengekspresikan kalimat yang saudara baca? Ya, selama ini kan kalau kita baca Alkitab begini ya, begitu ya kita nggak ngapa-ngapain. Nah sekarang kita berekspresi, ya, karena kita dipanggil untuk menyatakan kasih kita, membaca Alkitab, menyatakan pujian kita juga dengan gerakan, ya. Jadi lakukanlah gerakan. Kan kalau sekolah minggu begitu, semuanya pasti sudah lulus sekolah minggu ya. Makanya ada di ibadah umum. Kalau enggak nanti bersama-sama di belakang ya di kelas sekolah minggu. Tapi karena kita ada di sini semua sudah lulus sekolah minggu. Jadi kakak-kakak sekolah minggu sudah berhasil ya ada di tempat ini dan pasti gerakannya juga semakin mantap ya. Dan kemudian ini ada lagi yang luar biasa karena nanti saya akan dibantu oleh para musisi dan penyanyi ini yang luar biasa ya. Terima kasih untuk puji-pujiannya sangat menyentuh dan
mereka akan menolong kita untuk mengucapkan kata yang terakhir. Kata yang terakhir ada kata haleluya, kita akan mengucapkannya dengan nada. Jadi siap-siap ya, nanti dikasih akord gitu, kadens, terus kemudian kita akan haleluya. Boleh nggak saya dikasih do-nya? Haleluya, ya, bagi yang bersuara bass ya, bersuara bass boleh haleluya, begitu ya, boleh ya, haleluya. Kemudian yang alto boleh, haleluya. Siapa alto di sini? Haleluya. Oke, dan kemudian yang sopran atau tenor boleh. Haleluya. Boleh 1, 2, 3. Haleluya. Dan kemudian ada kemungkinan deskan di tengah-tengah kita, ada yang suaranya tinggi boleh haleluya. Gitu ya. Coba 1, 2 ya. Haleluya. Nah, sekarang bersama-sama yang bass, yang alto, yang sopran, dan yang deskan ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Iya gitu. Tapi jangan langsung ditutup mulutnya, jadi haleluya ya. Haleluya. Selesai dulu baru kita tutup mulut seperti itu ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya. Tepuknya tadi sudah dilatih. Kemudian wajahnya, ya ekspresinya juga harus dilatih. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita lihat sama-sama di layar, ya pembagiannya. Haleluya. Tenang, kita akan ulangi ya. Jadi saya sudah kasih tempo tadi. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Kemudian pujilah dia di cakrawalanya yang kudus. Boleh begitu ya? Kita ulangi sekali lagi. Nada bicara saya merupakan tempo dari kalimat ini. Ya, boleh dibantu juga oleh pemandu. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudus. Pujilah dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan kehidupan sangkakala. Pujilah dia dengan gembus dan kecapi. pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan Kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan simbal yang berdenting. Hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya memperkatakan, tidak hanya mendengarkan, tapi juga menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Haleluya, kata yang sering kali kita dengar ya, kata yang identik dengan orang Kristen. Jadi kalau ada sampai orang mengatakan haleluya, pastilah kita katakan oh dia Kristen gitu, seperti itu ya. Kalau ada orang mengatakan pujilah Tuhan, pastilah dia orang Kristen. Biasa katanya gini, kalau orang bilang pujilah Tuhan biasanya itu orang GKI. Ya, saya nggak tahu kenapa demikian, tapi katanya kalau orang GKI pujilah Tuhan ya. Tapi kalau haleluya itu orang Kristen, seperti itu.
Tapi apapun dia, kita harus pahami bahwa kata haleluya sangat lekat dengan kehidupan kita. Setiap hari, bahkan mungkin dalam satu hari kita bisa mengucapkan kata-kata ini. Ya, kata-kata ini akar katanya berasal dari bahasa Ibrani, halel dan yah, itu artinya pujilah Tuhan. Ya, dari satu bentuk perintah dari memuji dan memuji dengan sukacita dan ditujukan hanya untuk Tuhan. Ya, di situ katakan untuk Tuhan pakai YHWH yang artinya adalah Tuhan. Jadi memuji ini hanya kita lakukan pada sosok yang kita kenal pastinya ya. Jadi kalau kita mau sampaikan digunakan untuk menyatakan sukacita kepada Tuhan, tapi juga menyatakan syukur kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar satu puji-pujian menyatakan sukacita, tapi juga menyatakan syukur kepada Tuhan. Maka dikatakan seyogianya orang yang menyatakan haleluya bergembira untuk hal yang baik. Jadi kalau kita bergembira untuk satu hal yang tidak baik, seharusnya kita tidak pantas untuk mengucapkan kata haleluya. Kenapa? Karena haleluya ini merujuk kepada syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan mungkin bersyukur akan hal yang tidak baik. Saudara-saudara, mari kita periksa kadang-kadang di dalam kehidupan kita sering kali bersyukur untuk hal yang tidak layak untuk disyukuri. Tapi karena memuaskan hati kita, karena menyenangkan hati kita semata. Ya, makanya kadang-kadang orang memplesetkan dengan syukurin, begitu ya. Kata bersyukur dengan kata syukurin itu jauh berbeda. Ya, maknanya yang satu sangat negatif. Ya, sangat negatif. Padahal tetap saja akar katanya adalah kata syukur. Jadi kita hati-hati juga. Belum tentu kalau kita katakan puji Tuhan, bukan langsung itu berarti bahwa itu akan memuliakan nama Tuhan, tapi jangan-jangan ada terselip di dalamnya karena kita bersukacita akan ketidakadilan. Atau kita bersukacita karena ada kepuasan akan suatu tindakan kejahatan. Karena kita ingin membalaskan tapi tidak sanggup kita lakukan, tapi melalui suatu peristiwa kita katakan, biarkan dia merasakan. Jadi kadangkala pujian kita pun tidak pantas kita lakukan. Jadi belum tentu kata haleluya itu betul-betul adalah haleluya yang dikehendaki Tuhan. Mazmur 150 ini diawali dengan kata puji Tuhan dan berisi ajakan memuji Tuhan. Jika kita diajak, jadi kalau saudara-saudara diajak atau dihimbau untuk atau diperintahkan gitu ya, ini merupakan bukan hanya ajakan tapi juga perintah dan juga kita dipanggil, apakah kita betul-betul otomatis untuk memuji Tuhan? Mungkin karena kebiasaan kita akan ikut. Kalau orang bilang haleluya, haleluya, kita juga senang bilang haleluya. Kalau orang bilang katakan puji Tuhan, kita juga otomatis mengatakan puji Tuhan begitu. Tapi apakah puji-pujian itu tulus keluar dari hati kita? Nah, ini yang patut kita periksa. Seyogianya pujian kita itu kita lakukan dan kita beri kepada sosok yang pantas, sosok yang kita kenal, sosok yang pada dia kita mengalami perjumpaan, pada dia kita mengalami pengalaman. Karena kalau kita memuji sesuatu kepada suatu sosok yang tidak kita kenal, itu biasanya hanya hiasan bibir. Ya, hanya sekedar menyenangkan hati. Kalau istilahnya anak muda barangkali itu lip service, ya, hanya menyenangkan saja gitu ya, tapi tidak sungguh-sungguh keluar dari dalam hati karena kita tidak pernah mengalami bersama-sama dengan dia. Kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan dia, sang pemberi berkat itu. Kita harusnya berterima kasih atau memuji dia yang kita yakini dan kita percaya bahwa dia sudah melakukannya dan memberkati kita semua dan memberi kebaikannya bagi Anda, bagi saya, dan bagi seluruh dunia. Tindakan memuji Tuhan ini juga biasanya kita lakukan di dalam ibadah. Secara khusus kita lakukan di dalam ibadah. Walaupun kita juga dipanggil untuk melakukan ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi secara khusus kita dipanggil di dalam satu seremoni seperti ini yang kita sedang lakukan. Sayangnya dalam ibadah sekalipun kita lakukan dengan terpaksa. Ingat gak waktu kecil kita beribadah dipaksa orang tua, ya, disuruh sekolah minggu atau disuruh ibadah. Kalau di rumah disuruh berdoa seperti itu ya, dengan paksaan, sedikit paksaan.
Tapi itu paksaan yang sebenarnya membangun untuk kita. Karena kadangkala kalau orang tua kita tidak mendisiplinkan kita dengan cara itu, maka kita pun sulit untuk bertemu dengan atau berkenalan dengan Tuhan. Nah, kadangkala kita juga datang beribadah karena ajakan teman atau ajakan saudara, atau nggak enak sama tetangga. Orang Kristen kok ya nggak pernah ke gereja, gitu ya. Hari Minggu tetangga memantau, ya. Ini pergi apa tidak, gitu. Apalagi rumahnya seputaran kompleks ini. Ya, gereja dekat, kenapa nggak bisa jalan ya? Kenapa nggak berangkat dari tadi? Dilihat terus ya, sampai jam 7 sore nggak pergi. Oh, berarti dia nggak ibadah, gitu ya. Nah, jadi jangan karena ketakutan karena ada pantauan tetangga, tapi biarlah kita datang karena hati kita mau bersyukur dan bersuka cita karena kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi sepatutnya kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Jadi saudara-saudara datang ke sini bukan karena paksaan, bukan karena jalan sendiri tanpa sadar gitu ya. Karena kadang-kala di dalam kehidupan kita ini ada hal yang disebut dengan otomatis. Benar gak sih? Ya, otomatis. Kadang-kadang kita tanyakan, kok begitu? Ya udah terlanjur, ya udah terbiasa ya. Kan seringkali orang melakukan kesalahan juga begitu. Kenapa melakukan ini? Kan biasa ya. Jadi gak sadar gitu ya. Udah biasa kan rame-rame kita lakukan, jadi udah biasa. Sehingga ketika disadarkan, oh itu tidak benar, kita mengatakan, oh iya ya, gitu ya. Jadi seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan hal yang kita tidak sadari sesungguhnya. Demikian juga di dalam ibadah. Seringkali kita melakukan satu tindakan yang kita tidak sadari. Jadi kita hanya melakukan untuk rutinitas semata. Ya, karena kewajiban beragama saja. Nah, saudara-saudara, padahal hari ini kita diajak untuk melakukannya bukan karena dipaksa, bukan karena takut pantauan tetangga, ya, bukan karena ejekan orang juga, tapi jadikanlah ibadah, jadikanlah memuji Tuhan sebagai satu keharusan tanpa paksaan. Ini kewajiban, ini keharusan, tapi bukan paksaan. Karena seperti ini, saya mau tanya, saudara-saudara, adakah satu tindakan keharusan dalam kehidupan kita yang kita lakukan sebenarnya satu keharusan tapi saudara-saudara nggak usah dipaksa melakukannya, saudara mau? Tahu kira-kira apa? Bernafas. Sadarkah kita itu keharusan? Dipaksa nggak? Ada nggak kira-kira yang membangunkan kita pagi-pagi? Ayo bangun, bernapas, bernapas. Tidak ada ya? Udah otomatis kita lakukan. Kita tahu bahwa kita butuh. Ya, kita butuh bernafas. Makan, minum, ada yang masih dipaksa. Itu namanya balita, ya. Nah, waktu kita kecil, makan masih dipaksa, ya, masih milih-milih makanan. Sesudah dewasa, kita makan dengan kesadaran bahwa kita butuh makanan. Tanpa makanan kita tidak akan hidup. Ya, tapi bukan dipanggil untuk makan berlebihan. Ya, kita dipanggil makan sesuai kebutuhan. Jadi seperti kita menghirup udara dan makan minum, kita harus melakukannya, kita harus memuji Tuhan, kita harus beribadah, itu karena kebutuhan. Itu harus menjadi bagian utuh dari kehidupan kita dan juga keseharian kita. Dan itulah tanda-tanda kehidupan. Selama kita bernafas, selama kita hidup, kita harus melakukannya. Bukan karena paksaan, ya, tapi menjadi keharusan karena kebutuhan dan dalam kesadaran. Kesadaran bukan hanya karena kesadaran berarti kita sadar, bukan pingsan, bukan. Tapi sadar bahwa kita ini adalah ciptaan semata. Kesadaran bahwa kita hidup hanya di dalam pengasihan Tuhan semata. Karena kita hidup hanya di dalam anugerah Tuhan semata. Karena kesadaran ini juga yang membuat kita berespon terhadap panggilan Tuhan untuk memuji namanya. Panggilan untuk memuji Tuhan sang pemilik kehidupan. Karena tanpa Dia kita tidak akan mampu melakukan apapun. Kita tidak akan memilih kehidupan kita, baik secara fisik maupun secara rohani. Sebuah kebutuhan yang harus kita lakukan dalam menjalin hubungan dengan sang sumber kehidupan. Jadi kita lakukan pujian kepada Tuhan, kita lakukan ibadah kepada Tuhan adalah untuk menjalin hubungan kepada sumber kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita katakan dekat kepada sang sumber kalau kita sendiri tidak melakukan sesuatu untuk itu?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ingat nggak kalau kita mempunyai anak. Ketika anak kita tidak mau berkomunikasi dengan kita, ketika kita hanya bertemu dengan pagi dan ketika dia mengatakan, pagi saya mau berangkat sekolah ya, atau saya mau berangkat ke kantor ya, dan kemudian ketemunya lagi nanti jam 8 malam dan dia sudah lelah, cuma ma udah pulang gitu ya. Kira-kira ada sesuatu nggak di hati Bapak Ibu? Anak-anak juga demikian? Kalau misalnya bertemu papa mama cuma hanya sekilas, ada yang kehilangan nggak? Kehilangan. Ada sesuatu kekosongan nggak? Ada. Nah, apalagi dengan Tuhan sang sumber kehidupan. Kalau kita hanya menyapanya hari Minggu saja, kita mau dapat apa dalam hubungan ini? Di dalam hubungan ini, apa yang kita cari dalam hubungan yang kau hanya say hi, say hello, hanya menyediakan waktu cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tuhan pokoknya kamu tahulah apa yang ku kehendaki, terima kasih, amin. Ya. Atau kalau isinya hanya permintaan, wah ini Bapak Ibu yang di sini, ini pasti setuju dengan saya. Kapan anak-anak kita rajin WA? Langsung ada yang ketawa loh. Jika ada maunya. Ya. Itu sama, ya, sama dengan kita. Sebenarnya mereka melakukan apa yang kita lakukan. Kita ada maunya, kita langsung berhubungan dengan sang sumber kehidupan. Kalau nggak ada maunya, kita pun melupakan. Engkau di sana, aku di sini. Aku merasa baik-baik saja. Tapi nanti kalau keadaanku tidak baik, aku akan lari kepadamu. Tolong buka pintu ya, begitu. Teman juga begitu kan? Pertemanan kita juga berdasarkan kebutuhan. Kita hanya akan mengontak teman kita jika perlu pinjaman. Jika perlu pertolongan. Kalau tidak, ya kamu di mana? Aku baik-baik saja, tolong jangan kontak saya lah, ya gitu ya. Kalau dia kontak kita, aduh aku juga susah, ya tiba-tiba susah gitu. Padahal karena nggak mau membantu teman, ya. Seperti itulah kita. Demikian juga hubungan dengan Tuhan kita lakukan hanya berdasarkan karena ada maunya kita. Nah, seharusnya tidak demikian. Saudara-saudara, kalau ada ajakan bagi yang bernafas merujuk kepada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu dikatakan adalah ciri-cirinya satu apa? Dia bertumbuh, dia berkembang ya. Dia makan, dia minum gitu. Baru dia makhluk hidup. Karena batu ya sampai kapanpun nih segitu-gitu aja gitu ya. Kalaupun dia berubah bentuk itu karena dihancurkan. Ya, bukan karena dia bisa berupaya merubah bentuknya sendiri, tidak. Tapi ciri-ciri makhluk hidup adalah dia bertumbuh, dia berkembang, dan kemudian dia dapat melakukan sesuatu. Nah, kalau istimewanya adalah seperti ini. Bahwa makhluk hidup itu berespon terhadap apa yang dia dapatkan, ya. Jadi kalau misalnya makhluk hidup itu diberikan sesuatu, dia akan memberikan respon terhadap itu, ya. Dia akan berespon terhadap kebaikan yang diterima. Dia akan memberikan, umumnya akan memberikan kebaikan juga. Bapak Ibu ada yang senang dengan tanaman? Coba kalau tanamannya sering disiram, tumbuh nggak? Tumbuh ya, dikasih pupuk tumbuh. Kalau kita punya peliharaan ada binatang, dikasih makan kira-kira menjadi sehat nggak? Sehat. Baik nggak? Baik gitu ya. Bahkan kadang-kadang peliharaan kita membedakan, anjing saya suka beda-beda kasih ya gitu. Anak saya yang menyatakan, saya sih nggak merasakan ya, anak saya yang perempuan bilang gini, Mama, tahu nggak? Itu ya Mas Dio itu anjing saya ya. Namanya Gaudio ya. Kenapa kami panggil dia Mas Dio? Entah kenapa, saya juga nggak mengerti. Dulu panggilan sayangnya itu Gau-Gau. Karena kan Gaudio ya. Gaudio. Tapi kalau dia dipanggil Gagau, dia tuh terlampau lincah. Jadi wah ke sana kemari gitu ya. Wah garuk ke sana, gigit sini, lari sana. Tapi kalau kami panggil Mas Tio, dia langsung
manis gitu, jalannya anggun gitu, rada priayi. Ya, jadi kami menyebutnya Mas Dio. Terus anak saya satu kali komplain kepada saya begini, Mama tahu nggak, Mas Dio itu pilih kasih. Terus saya bingung, kenapa? Gini loh Ma, coba kalau adik yang pulang, adik itu digonggong. Biasalah dek, dia kan menyambut kita pulang. Terus anak saya bilang gini, enggak Mama, dia berlanjut mengejar adik. Habis mengejar adik, dia menggigit adik. Terus saya bilang, kan sama, Mama juga gitu. Kalau Mama pulang, Mas Dio langsung bilang, anak saya bisa bilang begini loh ke anjing saya ya. Mas Dio ada Mama. Ya, Mas Dio-nya ngerti. Ya, Mas Dio lebih suka cita kalau ada Mama. Ya. Ya, terus dia lebih mana gitu ya, wajahnya lucu sekali ya. Kapan-kapan saudara boleh datang ke rumah saya. Dia kenalan sama Mas Dio. Mas Dio itu lucu sekali ya. Terus Mas Dio itu mukanya lucu gitu. Kan dia anjing yang bulunya ke depan begitu. Terus Mas Dio itu gembira begitu ya. Senang, terus dia biasanya gembira dan saya tidak pernah digigit. Bahkan Mas Dio kalau lagi main-main dengan saya, main kayak gigit-gigitan, itu mainnya tuh betul-betul dia tidak menggigit. Nah terus anak saya bilang, tuh kan pilih kasih. Terus saya bilang begini, terus baru saya amati, terus saya bilang, tahu gak dia kenapa? Karena siapa yang suka mandiin Mas Dio? Mama. Siapa yang suka ngajak main Mas Dio? Mama. Siapa yang suka kasih makan Mas Dio? Mama. Adik ngapain? Ya sekali-kali aja. Nah itu. Jadi ternyata makhluk hidup itu bisa memberikan respon bukan hanya dalam pertumbuhan. Mungkin kalau tumbuh-tumbuhan dia menyatakan responnya hanya dengan tumbuh, ya, tidak ada kehendak lain. Tapi binatang berbeda. Dia sudah punya perasaan. Dia juga bisa mempunyai kehendak. Dia bisa melakukan sesuatu di luar itu. Nah, apalagi kita manusia. Ya. Kita tentu saja istimewa. Kenapa? Kita ini berbeda. Kita ini tidak lagi melakukannya karena terpaksa saja. Kita tidak lagi melakukannya hanya secara natural atau alamiah seperti tanaman, tapi kita punya kehendak bebas. Ya. Jadi kita punya sesuatu, tapi juga hati-hati. Kenapa? Karena di dalam respon kita ini, kita juga mempunyai kehendak bebas untuk tidak melakukan semestinya. Seyogianya kalau kita diberi perlakuan positif, kita akan memberi respon positif. Kalau kita diberi berkat, harusnya kita mengucap syukur. Tapi di dalam pengasihan Allah, sehingga kita mempunyai kehendak bebas, seringkali kita tidak melakukan hal yang semestinya. Karena kita ini sudah luncas, kita ini sudah tidak di dalam tujuan sebenarnya. Ketika kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, kita tidak melakukannya lagi. Kita mempunyai kuasa dari dalam diri kita untuk mengatakan, aku tidak mau bersyukur. Harusnya kita sebagai manusia itu mempunyai respon yang sama, bahkan lebih dari apa yang dilakukan oleh binatang. Tidak hanya sekedar tumbuh sehat, tidak hanya berkembang, tidak hanya memiliki anak, tapi harusnya direspon dengan melakukan perbuatan, dengan sikap, dengan mental, dengan pikiran, dengan kehendak, dengan kerja, dengan karya, dan perbuatan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tapi dosa membuat kita tidak melakukannya. Dosa menghadapkan kita kepada dua pilihan. Tetap memuji nama Tuhan, tetap sadar bahwa kita ini tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan, atau di dalam kesombongan diri, di dalam mencari kemuliaan untuk diri sendiri, kita malah tidak memuliakan nama Tuhan, kita tidak bersyukur kepada Tuhan, tapi kita membanggakan diri kita. Kita betul-betul diperhadapkan kepada pilihan. Kita akan memilih. Kita akan memilih apa yang saudara pilih, apa yang saya pilih. Ketika kita sudah menerima berkat, apakah kita pilih memuji Tuhan atau kita mengatakan ini memang bagian saya. Saya memang berhak atas berkat yang saya terima. Puji-pujian dan hati kita tidak tujukan kepada Tuhan. Bahkan seringkali kita menjadikan puji-pujian itu hanya sekedar pencitraan.
Apalagi ketika kita mempunyai kemampuan, kita ada di depan, kita bisa memimpin di depan, kita mengambil peran sebagai pelayan, atau hanya duduk di bangku jemaat. Saudara-saudara, jangan kira kalau duduk di bangku jemaat tidak mempunyai peran. Perannya penting sekali, perannya memperhatikan. Tapi jangan sampai perannya adalah memperhatikan sambil mencari-cari ada kesalahan. Kadangkala dalam diam pun kita bisa melakukan kesalahan. Ketika kita hanya mencari kapan ya ini fals ya, kapan ya ini membosankan, atau kapan ya mengucapkannya salah, atau kapan ya multimedia salah putar tayangan dan sebagainya. Harusnya bagian kita mendoakan. Bahkan ketika kita duduk di belakang, ketika kita ada di ruangan lain yang tersembunyi, kita harusnya menjadi orang yang mendoakan. Saling mendukung. Bukan menjadi orang yang mencari-cari penghakiman atau melakukan penghakiman. Karena kita lupa bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus memuji Tuhan atas anugerah kehidupan dan pemeliharaan, atas anugerah pengampunan dan keselamatan. Siapalah kita di hadapan Tuhan? Memuji Tuhan itu adalah suatu panggilan kehidupan, bukan sekedar melakukan kewajiban atas dasar perintah Allah, tapi lebih kepada memuji Tuhan dalam syukur, dalam cinta kepadanya yang tidak hanya dinyatakan di dalam puji-pujian, tidak hanya dinyatakan dalam perkataan, tapi juga di dalam perbuatan. Mari nyatakan pujian dengan kesadaran dan penghayatan serta perbuatan. Sekalipun di dalam Alkitab di Mazmur 150 itu dikatakan banyak alat musik kita dia. Benar ya saudara-saudara ya? Alat musiknya disebutkan satu-satu dan itu betul-betul seperti detail sekali karena ada alat musik yang dipukul, ada alat musik yang ditiup, ya. Seperti itu, ada yang terbuat dari kayu, ya, ada yang terbuat dari besi, ya. Ada yang bunyinya kecil, kalau berdenting itu kecil, kalau berdentang itu besar, ya. Ada yang dimainkan cukup sekali, misalnya seperti gong gede. Gong gede itu cukup sekali loh, 2 kali lah ya, di depan sama di belakang. Nah kalau gong gede sering-sering dipukul ya pusing ya, ribut gitu ya. Tapi ada juga alat musik yang sering-sering dimainkan. Gak apa-apa, semuanya baik adanya. Ya semuanya diciptakan untuk saling melengkapi. Jadi kalau di Mazmur dituliskan ada beragam alat musik, itu bukan menyatakan bahwa kita harus menguasai semuanya. Tapi itu menyatakan bahwa Allah dapat dipuji dengan berbagai cara. Dengan berbagai alat musik dan juga dengan nyanyian dan juga tarian. Ya. Bahkan bagi kita yang tidak bersuara indah, kan ada ya suaraku kadang-kadang tidak indah loh. Ya, kadang-kadang saya tepuk juga fals, artinya tidak sesuai dengan ritmik ya, tidak sesuai dengan tempo. Dan jariku pun kadang-kadang tidak bisa memainkan alat musik gitu. Badan kita pun juga kaku-kaku, tidak semua dari kita yang bisa menari. Mungkin saudara-saudara bilang, waduh, saya tidak memenuhi kriteria Mazmur 150 ini. Terus aku di bagian mana? Ya, panggilan Tuhan itu bukan di situ terutama. Tetapi panggilan Tuhan itu ada di hati saudara. Jadi saudara-saudara tetaplah memuji Tuhan karena Tuhan itu melihat ketulusan hati dan kesungguhan hati di dalam memuji. Kita tetap bisa bernyanyi, kita bisa bermusik, kita tetap bisa menari melalui hati, melalui pikiran kita, melalui sikap kita, melalui perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Hingga namanya pun semakin dimuliakan. Jika pemazmur secara detail mengajak kita memuji dengan beragam alat musik, itu hanya menunjukkan bahwa Tuhan senang, Tuhan mencintai kita apa adanya dalam segala keragaman kita. Tuhan menerima kita, Tuhan menerima puji-pujian yang kita naikkan. Tapi yang terlebih, Dia ingin hati kita, Dia ingin hidup kita serahkan kepadanya. Nah saudara-saudara, karena semua pujian seyogyanya ditujukan untuk Tuhan, bukan untuk kepuasan atau menunjukkan kehebatan atau menunjukkan kepiawaian. Karena kadangkala kita terjebak juga untuk menunjukkan kehebatan diri kita, untuk menjadi satu tontonan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ingatlah bahwa itu bukan pertunjukan. Bahwa ini bukan panggung untuk mencari tepukan orang.
Di sini kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa sebenarnya kita tidak layak berdiri. Ingatkah di dalam Mazmur dikatakan di atas, dia bersemayam, Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang kudus. Layakkah kita hadir di hadapannya ketika kita sendiri pun adalah orang yang tidak kudus, yang orang yang sudah tercemar, orang yang berdosa. Pemazmur mengingatkan itu. Jadi ketika kita bisa menyembah Tuhan, ketika kita bisa memuliakan nama Tuhan, sebenarnya ini adalah anugerah Tuhan semata. Karena itu kita memohon, pertama kali kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami supaya dengan tangan kotor kami ini, dengan pikiran kotor kami, dengan hati yang kotor ini, kami bisa layak di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami. Karena kita sebenarnya tidak mampu melakukannya. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita. Dan di dalam kerendahan hati, memohon biarlah Dia yang memampukan. Biarlah Dia yang membuat kita bisa berhadapan dengan Dia. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita memuji Tuhan, baiklah kita memeriksa diri kita. Kita memohon ampun. Dan kita tetap mengatakan, Tuhan tolong kami. Supaya ketika dalam pengampunan-Mu, ketika kami menerima pengampunan-Mu, kami pun dalam kesadaran untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Untuk terus mau mencari kehendak Tuhan. Hingga akhirnya kita mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Karena ini panggilan untuk semua yang bernafas. Satu saat kita semua kehilangan nafas kan ya. Kadang-kadang kita maksa ya, ada nafas paksaan, nafas bantuan atau bantuan nafas ya. Beberapa kali melalui operasi, ketika saya dioperasi saya juga mendapat bantuan pernafasan. Ya, ada kalanya ada yang nggak bisa dibantu lagi, ada yang akhirnya bisa terbantu dan kembali normal lagi bernafas. Jadi sebenarnya itu menunjukkan apa? Ketika nafas itu tidak ada lagi bersama kita, artinya sudah selesai kesempatan kita untuk memuji nama Tuhan. Karena itu jika Tuhan masih berkenan untuk memberikan kesempatan itu kepada kita, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena kita tidak selamanya ada di dunia ini. Marilah kita menggunakan kesempatan ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk memberkati banyak orang. Untuk memberkati semua ciptaannya. Karena memuji Tuhan tidak hanya melalui perkataan dan nyanyian, tapi terutama di dalam perbuatan, di dalam kehidupan. Saudara-saudara, marilah kita tidak hanya memikirkan saya mau jadi mainkan alat musik mana atau nyanyian mana, tapi hidup kita ini adalah instrumen untuk Tuhan. Ingatlah bahwa kita ini pun sebenarnya adalah alat yang dapat dipergunakan Tuhan untuk memuliakan namanya. Saudara-saudara, ada satu tokoh bernama Fransiskus dari Assisi. Dia mengarang satu lagu, Lord make me an instrument of thy peace. Sebenarnya bukan lagunya yang dikarangnya, tapi Fransiskus Assisi ini mengarang kata-katanya. Dia menyatakan sesuatu tentang betapa dia adalah hanya instrumen dari Tuhan. Fransiskus Assisi ini adalah seorang kaya, anak dari seorang kaya, tapi kemudian dia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Dia mengambil kaul kemiskinan, ya, dia mengambil kaul kemiskinan, dia mengambil kaul kesucian, dan dia mengambil kaul ketaatan, dan kemudian mendirikan Ordo Fransiskan. Ya, yang mereka melayani kaum miskin, mereka melayani orang-orang yang terbuang, dan sekarang kalau di Indonesia mungkin banyak juga untuk melayani di panti asuhan ataupun di bagian pendidikan, ya, saudara-saudara. Nah, di dalam ketaatannya kepada Tuhan, dia kemudian memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan di sini dia mau menyatakan bahwa Tuhan, pakailah aku untuk menjadi alatmu, untuk menjadi instrumen Tuhan, untuk mengabarkan kasih dan pendamaian. Mari sama-sama kita baca. Apakah Bapak Ibu bisa membaca bersama saya walaupun tulisannya kecil? Ya, kita membaca secara berbalasan. Jadi saya membacakan satu kalimat dan kemudian Bapak Ibu membacakan di bawahnya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila
Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Demikianlah doa dari Fransiskus Assisi, dan biarlah ini juga menjadi doa kita bersama. Kiranya Tuhan berkenan memakai kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya, serta menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan. Hingga dalam kemurahan dan kekuatan Allah sendiri, kita dapat memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran seturut kehendak Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Cantorin buruan. Ini ke bawah, Alisa ke bawah. Lihat ke bawah.
Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Let us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Allah kami yang mengasihi kami, yang menebus kami, yang memberikan kepada kami dan mengaruniakan kepada kami kehidupan. Bahkan Engkau sendiri juga yang memelihara kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur ya Allah atas kasih-Mu. Kami memuji Engkau karena kebaikan-Mu, sehingga di dalam kasih dan pengampunan-Mu, kami ada di tempat ini sebagai kami ada, sebagaimana kami ada. Dan kami percaya kami di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta kami, dan Tuhanlah juga yang menuntun kami di dalam kehidupan kami. Dalam percaya kepadamu ya Tuhan, hanya kepadamu julah kami menaikkan doa-doa permohonan kami. Karena kami tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak akan mampu. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak akan mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat kehidupan ini sebagai satu kesempatan. Kesempatan untuk merespon berkat Tuhan. Betapa Tuhan sudah memberikan kami hidup. Tuhan sudah memberikan kami keselamatan. Dan Tuhan juga sudah memanggil kami untuk memberitakan kasih Tuhan kepada sesama kami, kepada semua ciptaan. Untuk menyatakan kasih Tuhan melalui perbuatan-perbuatan. Melalui setiap apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan. Melalui kesaksian kami. Tidak hanya melalui pujian yang kami naikkan, tapi terutama melalui semua perbuatan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua ataupun sebagai anak, sebagai pekerja atau sebagai pemimpin, sebagai pemilik usaha atau sebagai karyawan, sebagai orang yang bekerja di pemerintahan atau sebagai orang yang bekerja di swasta. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Supaya apapun yang menjadi bagian kami lakukan sebaik-baiknya. Kami melakukan bagian kami dalam kesungguhan, sehingga kehadiran kami dimanapun menunjukkan betapa baiknya Tuhan, sehingga setiap orang dapat melihat Kristus di dalam diri kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi alat damai-Mu, untuk menjadi alat kasih-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami menyatakan pengampunan. Di mana kami berada, kami membawa sukacita. Di mana kami berada, kami menyatakan kebaikan. Sehingga nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Jadikanlah Tuhan hidup kami sebagai satu puji-pujian. Sebagai lagu yang indah yang kami panjatkan kepada Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mampu melakukannya kalau bukan Roh Tuhan sendiri yang memampukan kami. Karena itu kami mohon bila Roh Kudus Tuhan yang memampukan, tuntunlah kami Tuhan di jalan-Mu. Peganglah tangan kami sehingga kami mampu melalui segala gelombang kehidupan ini. Seringkali kami harus melalui banyak pencobaan. Kami baru saja sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai penduduk Indonesia, sebagai warga negara Indonesia mengalami banyak peristiwa di negara kami. Biarlah Tuhan kami melihat ini sebagai satu rencana Tuhan, sebagai satu rancangan Tuhan yang indah bagi kami. Biarlah kami tetap dapat memuji Tuhan dan dapat melihat kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk semakin disadarkan bahwa Tuhan menuntut kami, Tuhan menuntun kami ke dalam kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk terus bisa menyuarakan kebenaran. Bukan hanya sekedar menyuarakan, tapi kami mampu melakukannya. Dan Tuhan tolong kami di dalam
usaha kami menyatakan kebenaran, kami juga menyatakan kasih yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Sehingga setiap orang juga merasakan pengampunan Tuhan. Sehingga setiap orang juga merasakan damai di dalam kehidupan. Bapa kami di surga, secara khusus pada hari ini kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk upaya untuk pemberantasan korupsi, untuk upaya dalam mensejahterakan rakyat kami. Biarlah kebijaksanaan ada dan hadir di dalam setiap pemerintah, mulai dari pemerintah yang tertinggi maupun dari yang terendah. Kami berdoa juga untuk masalah sosial, masalah kerukunan dan toleransi umat beragama, dan juga masalah pemulihan pasca demonstrasi yang baru kami lalui minggu yang lalu. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Tuhan berikan hati yang damai di dalam hati setiap bangsa Indonesia. Biarlah kami semua bisa mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi dan kelompok. Tapi biarlah kami berupaya bersama untuk membawa kesejahteraan bagi semua bangsa, semua rakyat, bukan untuk kepentingan kami. Dan kami juga bersama-sama bergandengan tangan untuk menolong satu dengan yang lainnya. Sehingga semua orang bisa menyumbangkan kebaikan, bisa menyumbangkan kemajuan, bukan mendatangkan kejahatan, bukan menggerakkan kerusakan, tapi kami menggerakkan gerakan perdamaian. Kami bisa menggerakkan gerakan kemajuan. Kami dapat menggerakkan gerakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi semuanya. Bukan hanya di negara kami, tapi juga di tengah-tengah bangsa di dunia. Kami juga berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia. Biarlah para pemimpin bangsa di dunia ini diberikan hikmat dan bijaksana, sehingga setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap bangsa. Dan biarlah kami terus bergandengan tangan untuk menciptakannya di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk negara-negara yang berkonflik. Kami berdoa untuk negara-negara yang terus bertempur dengan kemiskinan, dengan kejahatan, dan dengan peredaran narkoba, dan juga dengan perdagangan manusia. Biarlah Tuhan yang menilik kami dan menolong kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan umat. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami yang sedang mengalami pergumulan, entah pergumulan pribadi, di tengah pekerjaan kami, di tengah pendidikan yang kami sedang tempuh, maupun di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Biarlah kami tahu bahwa ketika kami menerima berkat Tuhan, itu sama dengan membiarkan Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami di dalam pergumulan. Biarlah kami terus bersandar ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk warga senior kami, untuk Ibu Julia, untuk Ibu Josephine, untuk Ibu Murnila, untuk Ibu Dian, Ibu Nyoto, Ibu Baren, dan Ibu Agus Niman. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang dalam kesakitan, di dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang menolong supaya mereka juga mendapatkan kesembuhan yang merupakan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati juga semua perawatan yang mereka yang diberikan. Tuhan memberkati setiap tindakan, Tuhan memberkati setiap obat-obatan. Karena kami tahu kesembuhan berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk Opung Tarigan, kami berdoa untuk Saudari Natania, kami berdoa untuk Ibu Hidayani, untuk Bapak Nathan Karangan, untuk Bapak Elion Ributu. Kami juga berdoa untuk masa pemulihan bagi Ibu Abel Amalo, untuk Ibu Susana Takneo, untuk Ibu Sariana, untuk Ibu Nurana Ginting, untuk Ibu Pingkan Lantang, untuk Ibu Susan, Ibu Sylvia Menarja, Ibu Esterlin Wibowo, Ibu Robi Moninka, Bapak Robi Moninka, Bapak Porindra Arif, Bapak Tony Magani. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, khusus untuk para pelayan ibadah, untuk setiap majelis dan juga untuk setiap aktivis
yang melayani dalam bidang peribadahan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah semua kami Tuhan dilengkapi oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang menyempurnakan semua persiapan dan semua yang latihan dilakukan dalam menyiapkan setiap ibadah-ibadah yang dilayankan. Biarlah semua bersatu hati di dalam kerendahan hati, menundukkan hati di hadapan Tuhan, supaya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami berdoa untuk kelompok-kelompok musik, untuk kelompok-kelompok paduan suara yang melayani. Kami berdoa untuk setiap penyanyi, kami berdoa untuk pemandu pujian, kami berdoa untuk para pemain musik. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan juga yang memanggil lagi semua hati, setiap orang yang terpanggil untuk ikut melayani di dalam bidang ibadah pelayanan dan puji-pujian. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, para pelayan, para aktivis yang ada di bidang multimedia dan juga di bidang sound system. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan berikan mereka kecakapan, Tuhan mereka berikan juga hikmat bijaksana di dalam melayani pelayanan mereka. Kami secara khusus juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang di dalam pergumulan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, yang merindukan kehadiran anak di dalam keluarga, yang juga mengalami pergumulan ekonomi yang kami tahu tidak baik-baik saja. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami ketidakharmonisan di dalam hubungan antara suami istri, di antara orang tua dan anak, maupun di antara saudara bersaudara. Biarlah Tuhan hadir, biarlah Tuhan turut campur tangan, sehingga kami bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Tuhan, hanya kepadamu-lah kami berharap, karena kami tahu Tuhan adalah Allah kami, Allah yang peduli, Allah yang mendengarkan doa-doa kami, Allah yang menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena di dalam kehidupan kami sering sekali mendukakan hati Tuhan. Kami sering kali tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Ajarlah kami Tuhan untuk bertobat. Ajarlah kami Tuhan untuk kembali berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah seluruh doa kami. Di dalam pengasihan-Mu, kiranya Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari
Dalam segala keadaan, baik kelimpahan maupun kekurangan, kita ajak selalu bersyukur. Itulah dikehendaki Allah melalui firman-Nya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam tiap ibadah bersama pukul 9 dan pukul 17, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak dan Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja dan saat ini juga bisa menggunakan QRIS sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian dari Kedongkasahan nomor 462, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu yang ketiga. Kasih perjanjiannya sungguh
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, mengucap syukur untuk setiap hal yang masih Engkau percaya kepada kami, termasuk nafas kehidupan. Ajar kami Tuhan dan lekatkan kami hanya kepadamu. Tuntun kami Tuhan terus dalam kemuliaan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami membawa sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan untuk terus mensyukuri setiap hal termasuk berkat yang masih Engkau percayakan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk terus mensyukuri dan mau terus ikut dalam pelayanan bagi kemuliaan-Mu. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudara, selagi kita masih bernafas, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kiranya Tuhan berkenan memakai kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya, serta menjadikan kita berkat bagi semua ciptaan di dalam kehidupan. Dengan kesadaran dalam syukur dan cinta pada Tuhan, marilah kita menaikkan pujian tidak hanya melalui perkataan, nyanyian, bahkan tarian, tapi di dalam perbuatan. Betapa indahnya ciptaan Tuhan kita, semua disiapkan untuk umat manusia. Dan kita diberi amanat oleh Tuhan supaya menjaganya dan mengolahnya dengan benar. Marilah bersyukur, memuji nama-Nya, sebab besarlah karya Tuhan semesta. Marilah bersyukur, memuji nama-Nya, dengan menjaga dan merawat karya-Nya. Jemaat, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada-Mu, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya menjadi dayamu. Terang Kristus kiranya memandu langkahmu. Dan kuasa Roh Kudus menjadi nafasmu dalam menjalani keseharian hidup dengan memuji Dia bersama dengan segenap alam. Berkat Tuhan mengiringi tiap langkahmu dari sekarang dan senantiasa. Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Keesahan 126, Betapa Indah Ciptaan Tuhan.
umat dipersilakan duduk kembali, marilah kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan sebagai berikut. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.